dan para narasumber serta siswa-siswa kelas 7 khususnya. Hari ini kita akan belajar tentang jendela lampu yang akan disampaikan oleh Kak Eko Prasetyo. Beliau itu adalah koordinator di komunitas Jendela Lampung pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Selain itu juga beliau adalah pernah kreatif proyek di Filipina, Indonesia, Thailand, dan Jepang. Selain itu juga pernah melakukan pertukaran pelajar selama 1 tahun di Tokyo. Oke, untuk selanjutnya kami persilahkan untuk Kak Eko sedikit menyampaikan tentang jendela Lampung. Terima kasih. Oke, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hello everyone. Saya senang sekali. Saya senang sekali hari ini diundang oleh Sekolah Dharma Bangsa untuk sedikit bercerita, dan sedikit bermain dengan teman-teman semua ada di sana. Perkenalkan, nama saya Eko Prasetyo, biasa dipanggil Eko, atau boleh di sini Kak Eko, atau di sini Mister Eko ya. Tapi senyamannya aja Mister. Iya. Kak boleh, Mister boleh. Saya prefer dipanggil Kak Eko aja ya, biar kelihatan agak lebih muda dikit. Oke. Tunggu sebentar. Ini misinya kemarin ada di sini. Oke, saya pengen boleh kita ice breaking sebentar. Jadi saya mau minta kalau yang bersedia videonya diperlihatkan. Kemudian juga kalau mic-nya, mic-nya bisa dihidupin juga boleh. Atau tidak juga tidak apa-apa. Saya pengen lebih kenal, lebih tahu tentang kalian yang ada di sini. Ini jumlahnya ada berapa orang ya, Miss? Ini ada 50-an lebih. Berapa kelas ini, Mister? 3. 3 kelas. Ya. Oke. Khusus kelas 7 3 kelas. Oke. Oke, semuanya bisa ngeliat saya ya, bisa ngedengar suara saya ya. Saya udah nempelin kayak gini soalnya. Bisa. Oke, ya, soalnya saya lagi di luar. Oke. Ben tadi udah hidupin ininya, dimatiin lagi. Ini yang mau ikutan, saya mau pengen tahu lebih dekat tentang kalian. Jadi nanti saya menunjukkan pilihan. Jadi kalau misalnya saya kasih 2 pilihan, ayam goreng dengan sayur kacang, itu pilih yang mana? Kalau ayam goreng dia pegang hidungnya, ayam goreng pegang hidungnya. Kalau dia pilih sayur kacang, pegang kupingnya. Bisa ya. Judul permainannya bring something to the camera. Jadi saya akan memerintahkan satu, kemudian kalian bawa barang itu ke depan kamera. Oke. Bisa ya. Tolong ambilkan apapun itu, sesuatu yang berwarna biru di sekitar kalian. Berwarna biru? Bisa? Ini Mister, baju saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Ini baju saya, 8, Mister. 9, 10. Oke, Bella ini dapat sip. bocoran Oh, baik, kayaknya ya. oke. Oke, sip. Tolong barang birunya itu simpan di dekat kalian ya, karena akan kita gunakan nanti di akhir. Oke, yang kedua. Yang kedua, tolong ambil sesuatu apapun itu di sekitar kalian yang berwarna merah. 1, Merah. 2, Ini juga 3, merah. 4, 5, 6, 7, 8, Jarum pentol, 9. jarum pentol. Apa aja yang penting warna merah kan bisa. Oke, Iya. sip. Ini bang tadi Oke, warna merah juga tolong simpan di dekat kalian ya, akan kita gunakan nanti. Terakhir. Oke, Alfa. Terakhir. Tampilkan sesuatu dan tunjukkan di depan kamera apapun itu sesuatu
yang seukuran kepala kalian. Berat. Ukuran kepala Aduh, kalian. bingung. Fahri ukurannya melonjong gitu ya. Ambil helm. Helm. Oke, seukuran kepala kalian. Boneka. Aduh, kelihatan. Oke. Terima kasih. Oke. Oke, sip. Terima kasih. Sudah demikian ice breaking-nya. Sudah agak sedikit ketawa lah ya. Terima kasih, Oke, Kak terima kasih Eko. barangnya. Sudah ditaruh kembali. Tapi untuk yang berwarna biru dan merah, tolong disimpan di dekat kalian ya. Nanti kita gunakan di akhir ini. Oke. Saya di sini ceritanya suruh memperkenalkan komunitas jendela dan apa itu komunitas sosial. Sebelumnya saya mau nanya, ini ada mikrofon. Mic-nya boleh dimatikan dulu karena saya ingin ini ya. Oke. Sebelumnya ada yang kalau mau ngomong silahkan diaktifkan nggak apa? Ada yang tahu kalian sampah-sampah yang ada di rumah kalian itu tahu berakhirnya ke mana? Atau sampah di sekolah? Tempat pembuangan air. Oke, ada yang ngomong tempat pembuangan akhir. Ada yang tahu tempat pembuangan akhir di Bandar Lampung yang besar di mana? Tempat pembuangan air. Nggak tahu. Ada yang tahu? Nggak tahu. Letaknya masih di Bandar Lampung. Letaknya ada di Teluk Betung Selatan. Di Bakung. Jadi kalau kalian Bakung. Ya. Kalau kalian ingin pergi ke Mutun atau pantai lewat Lembah Hijau, kalian akan lewat, tapi dia harus naik ke sebelah kanan. Itu ada di situ, deket dengan di belakang perumahan Villa Citra Garden yang di Teluk itu. Oke, di situ. Saya dekat kayak gitu, Miss. Ada. Oh gitu. Iya. Nggak nanya, Min. Oke, jadi komunitas Jendela Lampung itu sebenarnya komunitas sosial yang fokus dan berusaha berkontribusi pada pendidikan anak. Kita punya 3 misi. Misi pertama itu memberikan kemandirian belajar anak melalui kegiatan membaca buku. Jadi kita pengen anak-anak bisa mandiri belajar dengan membaca buku. Jadi fokusnya juga kita membaca buku. Kemudian kedua, kami berusaha untuk memberikan pendidikan alternatif di perpustakaan. Kita sebutnya rumah baca. Karena nggak semua orang seberuntung kalian bisa sekolah, bisa mengenyam pendidikan di sekolah. Jadi kami ingin memberikan kesempatan untuk beberapa anak yang sulit mengakses pendidikan untuk belajar di rumah baca kami. Kami punya shelternya itu ada di dekat dengan tempat pembuangan akhir sampah yang saya sebutkan tadi. Tempat kalian buang tisu, sisa makanan kalian yang nggak kemakan, itu semua berakhir di sana. Kalian makan ke McD, tidak habis, itu semua berakhir ke sana. Kemudian juga yang ketiga, kami berusaha mengasah motorik anak di rumah baca kami untuk melakukan kegiatan berupa kreativitas. Jadi kegiatan kita di sana selain belajar, perpustakaan memang bentuknya perpustakaan, tapi bukan untuk sekedar membaca buku. Kami juga berkegiatan belajar, mengajar, bermain di sana bersama dengan teman-teman kalian yang background-nya pada awalnya kami menyasar mereka yang memulung di sana. Tapi untuk sebutan mulung di sana adalah mayang, yang mayang di sana, yang memilah sampah tadi yang bisa dijual kembali. Atau anak-anak yang memang orang tuanya yang dia tidak memulung, tapi orang tuanya yang mayang di sana, memulung di sana. Jadi kami fokus dengan mereka. Kemudian nggak cuma belajar, kita juga melakukan kegiatan kreativitas yang sebenarnya sih banyak terinspirasi dari beberapa sekolah-sekolah swasta yang ada di Bandar Lampung juga, karena sekolah negeri agak susah biasanya untuk kreativitas segala macamnya.
Jadi itu jinglenya yang menciri khaskan bahwasanya itu asli dari Jawa, asli Indonesia, dan kalau Misusa nggak salah dengar sih sudah ke negara-negara lain seperti Singapura, itu sudah ada jualannya di sana. Artinya orang Singapura aja udah bisa merasakan mie ongklok, tapi Misusa sendiri orang Lampung asli Indonesia belum pernah nyoba loh. Dan pengen rasanya nyoba nanti suatu saat. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan bisa bertemu lagi dan panjang umur pastinya ya. Kita bisa merasakan seperti apa sih mie ongkloknya Mas Desta. Jadi penasaran gitu. Oke, baiklah. Marilah kita sambut Mas Desta. Oke, halo. Halo. Ya, oke. Waalaikumsalam. Nah, anak semua, ini Mas Desta. Silakan Mas Desta untuk memberikan kiat-kiat sukses seperti apa sih untuk mie ongklok itu sendiri. Silakan. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum sekali lagi. Selamat pagi semuanya. Saya sangat excited nih tadi ikut pembukaannya. Ini SMP Dharma Bangsa ini luar biasa ya. Bikin saya merinding nih. Ini SMP kelas 7 sudah dapat sebuah pemahaman tentang social entrepreneur, social edukasi dan entrepreneurship. Ini luar biasa. Tadi pembukaannya benar-benar saya bikin merinding, luar biasa. Saya membayangkan kalau SMP yang lain seperti ini. Tadi saya pasang status nih adik-adik saya di WA gitu, pasang status bahwa hari ini saya berpartisipasi dalam kegiatan Antigen ya, analisis studi positive action ini. Responnya teman-teman ada dinas pendidikan di Wonosobo, terus ada Universitas Saint Quran, ada bahkan kepala sekolah SMK Negeri Wonosobo, ada guru SMP 1 Wonosobo. Nah, itu merespon ke saya, wah bayangin maksudnya kalau Wonosobo juga ada acara seperti itu, kan luar biasa sekali ya. Oke, saya terima kasih sekali sudah dikasih kesempatan ini untuk ikut serta dalam acara ini dan sharing. Tadi udah ditanya sama Miss siapa ya? Miss siapa ya? Miss Yusa. Oke, Miss Yusa. Jadi ada yang udah searching, googling apa mie ongklok. Jadi sekarang gampang sekali informasi yang bisa kita dapat dari Google ya. Kita bisa cari apa sih mie ongklok itu. Jadi mie ongklok ini saya akan menerangkan sedikit tentang mie ongklok. Kalau kita yang biasa kan mie instan, mie Indomie, mie sedap, atau mie ayam gitu kayak bakso. Nah kalau mie ongklok adalah ini sebuah kuliner lokal khas gitu, dan bisa dikatakan itu kuliner endemik ya. Kalau endemik itu kan hanya ada di Wonosobo tuh, dan ini kuliner ini hasil perpaduan kalau menurut para ahli peneliti kemarin dari UNSUR itu. Jadi mie ongklok adalah akulturasi kuliner. Biasanya kan ada akulturasi saya nih, ternyata ada akulturasi kuliner yang ada di sini. Jadi akulturasi kuliner dari China dengan Jawa. Jadi budaya Cina ini membawa kuliner, ada bakmi yang bentuknya mirip-mirip lah mie ongklok, terus ketemu nih sama budaya Jawa. Jadi terjadi akulturasi kuliner, jadilah di Wonosobo ini ada mie ongklok. Jadi kalau diterangkan secara bahasa kuliner, mie ongklok adalah mie pasta asli Jawa Indonesia yang berasal dari Wonosobo. Jadi kita boleh bangga nih Indonesia gitu. Kalau di Italia boleh bangga dengan spaghettinya. Kalau di Indonesia boleh bangga nih dengan ada mie pasta Jawa gitu, yaitu mie ongklok ini. Jadi teksturnya hampir kayak spaghetti nih, kayak mie pasta gitu ya, yang udah pernah makan mie pasti tahu lah. Dan tapi ini mie pasta secara rasanya Jawa gitu, ada gula Jawanya, terus
Dan sekarang mie ongklok instan ini sudah ada berbagai varian rasa. Gitu. Jadi ada rasa original, super pedas, lombok hijau, ada rasa pedas manis, ada keju juga, ada black pepper juga. Jadi variannya udah banyak karena kita memenuhi kebutuhan pasar, gitu ya, memenuhi kebutuhan pasar. Nah, mie ongklok ini dulu adalah yang tadi saya sampaikan, endemik dan dia khas, legend banget lah di Wonosobo itu legend. Kalau orang ke Wonosobo pasti dia akan makan cari kuliner namanya mie ongklok ini gitu. Berpuluh-puluh tahun mie ongklok ini nggak bisa dibawa kemana-mana, nggak bisa dibawa untuk sebagai buah tangan, nggak bisa gitu. Kalau makan harus on spot, harus di tempat jualannya langsung. Nah itu kan jadi mie ongklok memiliki kekuatan yang luar biasa, dia khas, dia legend, gitu, dia enak, gitu. Rasanya unik dan otentik, tapi memiliki kelemahan nih, yaitu nggak bisa dibawa pulang, gitu, nggak bisa dibawa pulang, jadi harus makan di tempat, gitu. Makanya melihat ada kekuatan, ada kelemahan, dan ada peluang pasar, gitu. Nah, maka terciptalah mie instan di tahun 2016. Tapi saya riset tentang mie ongklok instan ini untuk jadi mie ongklok instan ini di tahun 2015. Jadi usaha mie ongklok instan ini sudah berjalan 5 tahun, itu 5 tahun. Jadi melalui riset ya, jadi riset setengah tahun ini. Jadi bagaimana mie ongklok yang legend ini nggak bisa dibawa kemana-mana, terus diubah menjadi instan, bisa tahan 10 bulan, terus bisa tahan 10 bulan, dan itu berhasil dan 2016 itu booming, gitu ya, booming. Nah, adik-adik ini kadang misalkan bertanya bagaimana mengawali usahanya gitu ya. Mengawali usahanya itu kadang butuh modal besar enggak? Modal saya waktu mengawali usahanya itu cukup kecil mungkin ya secara rupiah gitu, 350.000 gitu modal saya. 350.000 untuk menciptakan mie ongklok yang legend ini menjadi mie ongklok instan. Jadi hanya dengan 350.000 yang berupa uang, itu sekarang omset mie ongklok instan ini sudah mencapai lebih dari 1,2 M per tahun. Jadi dari 350.000 gitu. Bagaimana tips-tipsnya kok bisa sampai begitu boomingnya gitu ya? Nanti boleh tanya jawab, boleh nanti saya tanya itu kalau nggak ada yang tanya gitu, atau nanti saya tanya sama adik-adik ya, gantian gitu boleh. Jadi kita diskusi ya, kita discuss sampai jam 12 kita discuss mengenai apa sih tipsnya gitu, apa sih rahasianya gitu, kok bisa seperti itu gitu ya. Dan umur saya sekarang 37 tahun ini. Kalau yang ikut serta ini kelas 7 ya, kelas 7 itu sama dengan anak saya itu kelas 7 sekarang. Jadi mungkin ini anak-anak saya semua ya, anak saya yang pertama itu udah 7. Jadi saya umur 37 tahun. Dulu mungkin saya SMP, saya nggak dapat nih gitu, pelajaran yang model kayak gini gitu. Nggak dapat, makanya saya tuh excited sekali. SMP Dharma Bakti luar biasa itu. Nanti generasinya ada banyak dari pimpinan yayasan menggambarkan segitu luar biasanya gitu, makanya saya sampai merinding luar biasa. Saya yakin ini nanti suatu saat muncul nih generasi yang luar biasa yang akan mendobrak sebuah perubahan Indonesia nih, salah satunya dari SMP Dharma Bakti. Oke gitu ya, jadi ini sekilas tentang apa mie ongklok ya. Mie ongklok itu apa? Jadi tadi udah saya terangkan bahwa khas Wonosobo yang saya intankan, dan dulu endemik dan sekarang sudah go internasional. Tadi udah dipaparkan bahwa udah pernah sampai ke Singapura gitu. Sekarang yang rutin itu Jepang, Singapura, Hong Kong, Taiwan gitu. Jadi kita rutin setiap minggu kita kirim ke sana, walaupun belum banyak ya, dalam artian belum pakai kontainer gitu. Jadi masih menggunakan personal, tapi sudah rutin kita kirim ke sana. Bahkan kita sudah pernah kirim ke Denmark, ke Norwegia, Swiss. Jadi California, Kanada sama California sudah, Australia juga sudah. Jadi bisa ya, yang lokal go internasional tuh bisa. Apalagi tadi batik itu bisa banget untuk go internasional. Nanti yang lokal Lampung nih yang mau internasional, go internasional apa? Saya tunggu nih teman-teman semua nanti yang berkreasi dan berinovasi.
Seperti itu ya. Itu gambaran tentang mie ongklok ya. Jadi selain nanti di googling sendiri, ini gambaran dari saya. Itu Miss. Oke, nah kalian semua kan tadi sudah dengar bahwasanya sudah go internasional. Miss Yusa tadi dengar ada dari sudah nyampe ke Kanada, sudah nyampe ke Australia. Waduh, saya aja belum nyampe sana Pak, tapi mie saya udah juga ke belum. sana. Gitu. Iya. Nah, untuk mie ongklok sendiri nih Pak, ini udah ada pertanyaan nih dari anak-anak sendiri nih. Mereka udah antusias banget, pengen tahu seperti apa sih perjalanannya. Dan ini ada yang nanya nih, mie ongklok itu sendiri, ongkloknya sendiri Bapak dapat dari mana? Namanya kok bisa unik seperti itu? Ada artinya nggak sih gitu? Jadi saya jawab lagi ya, saya jawab aja. Jadi apa namanya mie ongklok? Itu kalau di Wonosobo itu ongklok itu artinya shake, shake gitu loh. Ya shake. Jadi kalau penjual mie ongklok itu dia menggunakan alat kayak saringan dari bambu itu. Nanti mie-nya dimasukin ke situ, terus kolnya di situ, terus sayurannya itu cair di situ, terus dimasukkan ke air mendidih nih, terus di shake. Kalau orang sini namanya ongklok, jongklok gitu, jadi namanya mie ongklok gitu. Oh, jadi makanya proses shake. Pembuatannya gitu ya Pak ya? Oh, kalau di sini seperti jadi, itu. Oh, jadi itu sebenarnya bahasa Jawa. Nah, Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Tapi ada versi yang Chinese juga ada, bahwa mie ongklok ini ada yang mengatakan mie dari babah ong dan lok gitu. Jadi onglok ada ini macam-macam versi sejarahnya ya. Oke, ada versi sejarahnya versi juga ya Pak ya. Karena ini memang akulturasi budaya dan akulturasi kuliner. Oke, ini tadi saya sempat mendengar bahwasanya seperti akulturasi dari Cina dan Indonesia sendiri gitu. Memang keturunan Mas Desta ini ada dari Cina-Cinanya gitu, sehingga punya ide buat mie sama kayak yang di sana seperti itu bagaimana? Tidak saya asli Jawa, asli Wonosobo. Kalau jadi sejarahnya dulu ada namanya Bapingkan. Itu tahun berapa ya? Tahun 60-an atau 50-an. Itu datang ke Wonosobo itu, terus menikah sama orang Jawa. Menikah orang Jawa, namanya desanya Jaraksari ya. Desa yang awal munculnya mie ongklok itu daerah Jaraksari. Jadi Bapingkan ini China, terus punya istri orang Jawa. Nah, disitulah terjadi akulturasi budaya, akulturasi kuliner. Itu orang Jawa tuh kalau masak pasti pakai gula Jawa. Kalau orang Cina kan enggak. Jadi resep yang dari Cina ini dipadukan sama Jawa, akhirnya muncullah mie ongklok tadi. Jadi muncul mie ongklok dulu kalau keliling itu pakai apa ya? Tulang keliling. Nah, ini kalau saya sendiri malah saya nggak ada basic ahli kuliner, nggak ada gitu. Saya dulu sekolahnya D3-nya teknik mesin, S1-nya saya manajemen, S2-nya saya manajemen, fokusnya di MSDM. Jadi memang nggak ada basic kuliner gitu. Tapi namanya semangat untuk belajar ya, untuk belajar, itulah yang membuat akhirnya tadi itu yang disampaikan sama pengawas dari Dinas Pendidikan itu apakah knowledge, terus ada soft skill, life skill, itu yang saya asah setiap hari dan saya update setiap hari. Seperti itu. Oh, artinya memang backgroundnya Mas Desta ini bukan dari kuliner. Nah, jadi perlu kalian tahu backgroundnya itu bukan dari kuliner, bukan tentang masak-masak, bukan seperti dia memang khusus ambil jurusan chef atau apa. Ternyata bukan. Tetapi karena memang dia belajar dari apa yang dibutuhkan oleh dunia, nah seperti itu. Jadi dia cari sesuatu yang perlu dikembangkan dari daerahnya sendiri. Mungkin kalau dari Lampung nih kita punya pisang, kita punya kopi Lampung katanya yang udah terkenal. Jadi dari sekarang mungkin kalau udah bisa berpikir oke, besok lusa saya harus seperti ini, bisa nih. Yang kita senangi gitu. Nah, hati-hati nih. Kalau kita melakukan passion itu hanya karena idealisme. Idealisme ini harus diimbangi sama kapasitas kita yang tinggi.
Jadi idealisme tinggi, kapasitas kita harus tinggi. Kalau idealisme kita tinggi, kapasitas kita nggak tinggi, itu namanya egois. Nah, kadang yang menjebak adalah kata-kata passion yang berkutat pada kita lakukan apa yang kita senangi. Selamat pagi, Kak Nay, halo. Ini panggilan akrabnya Kak Nay. Namanya lumayan panjang ya, Kak? Ya, panjang banget emang. Panjang Kedengeran banget. suara saya? M. Riyandani Bagus D. Wah, D-nya itu apa, Kak? Masih penasaran aku, Kak. D-nya itu Despiza. Oh iya, ada D-nya di belakang ya. Mungkin D-nya panggilan dari atau nama keluarga ya, Kak? Oh, enggak. Itu gabungan. Antara bulan sama nama ayah. Oke, nah ini panggilannya Kak Nay nih. Ya, betul. Oke, selamat pagi Kak Nay. Wah, udah ready tuh ya. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi semua Miss dan Mister yang bergabung. Terima kasih sudah hadir Mister. Pagi, Miss. Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Udah nggak sabar nih ya? Waduh, bagaimana nih? Udah siap semua ya? Siap. Ada yang backgroundnya di dapur mungkin? Ada ya. Nah, jadi kalian tidak diwajibkan untuk kasih background yang seperti kemarin ya, Nak. Karena hari ini boleh kalian menunjukkan view-nya itu dapur kalian boleh. Atau alat-alatnya sudah disiapkan di dekat perangkat seperti biasa juga boleh ya. Miss, kalau di kamar apa Miss? Lebih free deh background-nya ya. Ya, betul. Oke. Kak Nay, halo? Ya, halo. Oke. Kak Nay, Mendengar? Kak Nay ini kan seorang barista ya, betul ya? Betul. Betul. Nah, kalau barista itu pekerjaannya itu lebih ke apa ya Kak Nay? Kalau di sebuah kafe? Mungkin lebih ke arah beverage ya, atau pengolahan bahan minuman. Oke, Kak Nay sendiri sebagai food beverage-nya di Jokowi ya? Ya, betul. Oke, manajernya nih guys. Oh, Kak Nay ini dari postingan-postingannya di Instagram keren banget ya. Aku udah lihat nih Kak Nay dari bawah sampai atasnya nih. Banyak sekali event-event yang sudah Kak Nay join ya di dalamnya. Gitu. Seperti kemarin Kak Nay pernah bilang sebenarnya dari beberapa universitas juga sering mengadakan acara seperti ini ya Kak Nay? Betul. Oke. Kalau dari SMP atau sekolah-sekolah mungkin sudah pernah Kak Nay sebelumnya? Sudah, kemarin kita SMA dari SMA Negeri 2. Wah, asik ya. Nah, artinya ini sebenarnya merupakan yang hits juga ya Kak Nay di kalangan anak-anak ya? Ya. Oke, nah hari ini Miss Suci mau perkenalin dulu nih Kak Nay sebelumnya. Selain namanya tadi ya, Kak Nay ini di Jokowi. Di Jokowi itu kalau kalian sering melihat-lihat ya,
Artinya yang suka nongkrong. Kalau bahasa anak muda tuh nongkrong ya. Kalau kita itu bahasanya apa ya? Berkunjung ya. Kalau mister mungkin jarang. Tapi kalau anak-anak ketika ke mall atau ke tempat-tempat berlibur ya, itu sering sekali mampir ke kafe-kafe tuh ya. Banyak sekali yang lebih diketahui deh oleh kalian daripada Miss dan Misternya semua di sini. Nah, ini perlu kalian ketahui kalau Kak Nay ini adalah manajernya ya, manajer khusus untuk food beverage-nya di Hijau Coffee. Nah, beliau ini yang sering ikut andil ya, berperan besar, berperan penting dalam event-eventnya di Hijau Coffee. Nah, kalau Miss Suci lihat ya, mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah pernah membuka Instagramnya atau bahkan sering berkunjung ke Hijau Coffee. Nah, Hijau Coffee ini salah satu kafe yang setiap hari ramai ya, tidak hanya hari libur saja. Ini setiap hari ramai, kemudian sudah booming lah, lumayan booming nih di Bandar Lampung ya. Terus sepertinya banyak event-event ya. Event-eventnya itu tidak melulu yang berbau kopi tentunya. Gitu. Kayaknya sering ada live music dan sebagainya Kak Naya. Ya benar, kita sering ada live musik di hari-hari tertentu aja sih. Kalau event-event lomba gitu ada nggak Kak Nay? Kalau lomba untuk saat ini kita belum mengadakan, cuman yang beberapa waktu kita lebih banyak lebih banyak berbincang sih biasanya tentang kopi gitu. Oke, nah kali ini memang kami mengajak anak-anak nih Kak Nay untuk banyak bicara tentang kopi tentunya ya. Nah sebagai ikonnya Lampung nih, salah satu yang paling the best-nya di Lampung nih. Oke, Kak Nay, aku pengen hari ini berbagi cerita nih dengan Kak Nay ya, sebelum anak-anak terjun untuk diajarin buat kopi yang sesungguhnya seperti apa gitu. Boleh, boleh. Anak-anak banyak yang penasaran Kak Nay. Iya. Penasaran nih sama cerita suksesnya di Hijau Coffee itu seperti apa gitu. Ini mungkin kita awali dengan cerita Kak Nay dulu ya. Boleh. Oke. Jadi dipersilahkan Kak Nay. Jadi Hijau sendiri itu terbentuknya di awal tahun 2018. Itu awal lokasinya ada di parkiran kantor gubernur. Dan di pertengahan bulan Juli mulai menjajaki pasar di wilayah Pahoman yang menjadi pusatnya sekarang ini. Kalau kami sih sering memiliki moto untuk usaha kami itu yaitu Made with Love, yaitu membuat segala sesuatunya dengan cinta. Hijau sendiri punya konsep bangunan yang semi-industrial, modern dengan sistem pelayanan all customer is a friend. Kalau untuk kopi-kopi yang kita pakai sendiri sebenarnya ada banyak, gak cuma kopi Lampung, gak cuma kopi lokal, tapi kita punya varian-varian kayak kopi dari luar negeri juga kita pakai, kayak dari Kolombia, udahnya dari Ethiopia gitu. Kayak yang kita pakai kayak gini nih, ini kopi dari Ethiopia gitu. Cuman di roasting sendiri dengan orang lokal, orang Bandung gitu kan. Jadi kita sudah bisa mencicipinya sih gitu. Tujuan acara ini adalah membuat kalian fun ya. Jadi Kak Nay sudah menyetujui nih dengan alat-alat yang mungkin kalian ada di rumah ya. Artinya tidak harus membeli seperti itu. Nah, yang pertama kalian harus menyiapkan mug ya. Mug itu bisa bahan apapun. Kalau bisa sih yang enteng ya, Kak Nay bahannya. Tapi cangkir ya. Oke. Kemudian cangkir kopinya disiapkan. Kemudian lagi mungkin kita perlu sendok. Ya, sendok untuk mengaduk atau menuangkan kopinya seperti itu. Terus ada lagi alatnya yang namanya French press ya. French press. Waduh, sebutnya susah nih Kak Nay. Nah, contohnya. Oh, tuh Kak Nay punya ya. Tentu saja Kak Nay punya nih ahlinya sih ya. Nah, untuk anak-anak ini sebenarnya kalau di rumahnya tidak pernah membuat coffee latte, pasti tidak punya alat yang seperti itu. Nah, Kak Nay kemarin kasih alternatif nih untuk kalian ya, supaya kalian bisa tetap join dengan alat yang kalian miliki di rumah ya.
Yang pertama kalian boleh pakai untuk pembuat foam susu, ya, milk frother itu bisa kalian gunakan. Seperti pengaduk begitu ya nak, pengaduk kecil ya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan alat pengaduk lain, misalnya mixer. Nah, ini memang agak sulit nih untuk mendapatkan foam yang sangat kita inginkan cocok untuk latte. Tetapi mungkin bisa kalian gunakan karena tujuan pertama kita hari ini adalah ke artnya ya Kak. Anak-anak mau belajar artnya nih. Nah, itu yang dipegang sama Kak Na itu namanya milk frother. Ya, Kak Na itunya ya. Oke, terus ada lagi alternatifnya, kalian boleh menggunakan seperti pengocok telur ya nak, pengocok telur. Nah, tetapi itu agak sulit, karena kemarin juga sudah mengutarakan mungkin untuk anak-anak agak sulit karena memang membuat foam itu ada gerakannya ya Kak Nay ya. Betul sekali. Ada gerakannya, jadi ada pola untuk mengaduknya itu seperti apa supaya menjadi foam gitu susunya ya. Nanti kita akan dengar dari Kak Nay langsung nih tips-tipsnya atau triknya seperti apa biar foamnya jadi ya. Seperti itu. Kemudian, sama satu lagi Kak, kalau ada ya Kak Nay. Kalau ada jug yang ujungnya lancip. Nah, itu dia. Untuk Kalau nuang mamanya susu, suka ya. buat kue di rumah mungkin ada ya, seperti itu ya. Ya, mungkin ada Bahan juga. plastik juga ada. Ya, seperti muk besar, kemudian ada di ujungnya ada kayak corong tempat menuangnya seperti itu ya, lebih mudah. Ya. Oke. Kalau tidak ada seperti itu, anak-anak bisa nggak Kak Nay misalnya dituangkan ke botol yang lebih ringan gitu Kak Nay? Mungkin sebentar. Mungkin bisa pakai gelas plastik ya Kak. Oh iya. Gelas plastik, gelas plastik, gelas kertas. Gelas kertas, pokoknya Betul. yang enteng ya bahannya ya, yang ringan ya. Betul. Gelas kertas, Oke, tinggal kita corongkan aja bagian depannya. Oh iya iya. Jadi menuangnya itu nanti Gitu. supaya lebih mudah ya Kak Nay. Betul sekali. Nah, itu gelasnya. Kemudian bahannya nih. Nah, kemarin ada yang tanya sama Miss Suci. Miss Suci bukan buat latte itu pakai susu yang sudah jadi ya? Sudah jadi itu maksudnya susu yang kayak full cream seperti itu ya. Maksudnya susu cair seperti itu. Nah, betul nak, sebenarnya untuk membuat susunya itu sebaiknya susu yang sudah cair ya. Nah, tetapi dengan mempertimbangkan banyak hal supaya kalian tidak keberatan ya. Jadi Miss Suci tunjukkan untuk sampelnya adalah susu kental manis. Nah, itu juga boleh dipakai ya Kak Nay? Tuh, susu kental manis kita juga bisa pakai. Contohnya kayak ini, susu kental manis. Ya, gitu. bisa dipakai. Nanti bisa kita pakai. Takarannya Kak Nay deh yang tahu seperti apa. Oke, susu kental manis. Terus yang paling utama adalah kopinya. Nah, kopinya ini adalah kopi yang sudah halus ya. Kalaupun nanti ada yang pakai kopi bubuk yang perlu disaring, kira-kira masih bisa nggak Kak Nay? Bisa, kayak contoh kopi-kopi saset kayak Nescafe itu bisa. Nescafe yang kemasan warna merah kecil itu bisa dipakai, atau juga bisa pakai dengan bubuk coklat. Oh, pakai bubuk coklat juga bisa. Wah, jadi coklat. Bubuk ya. coklat juga bisa. Oke. Ya. Nah, tuh alternatif tuh bisa digunakan juga ya untuk kalian semua. Bagaimana nak? Sudah siap semua alat-alatnya? Silakan Kak Ya. Nak. Nah, mungkin jadi saya mau mengikuti bahan-bahan yang adik-adik punya mungkin ya. Kayak contoh susu kental manis, kopinya, dan alat-alat yang saya pakai juga alat-alat yang mungkin kalian punya gitu. Jadi untuk pertama-tama saya dibantu dengan teman saya yaitu Yanda, Kak Yanda. Untuk pertama-tama, silakan Kak Yanda. Ya. Kopinya, lalu bisa pakai pengocok untuk French press-nya, menggunakan susu. Seberapa banyak Kak Nay? Sekitar 30 gram.
30 gram itu 3 sendok makan lebih ya Kak Nay? 2 sendok makan. 2 sendok makan, oke. Susunya Iya. 2 sendok makan. Anak-anak fokus dulu ya nak, setelah ini nanti dipandu lagi oleh Kak Nay ya. Lalu setelah itu menggunakan air panas. Air panas secukupnya aja. Sampai dengan 180. 180. Waduh, jadi pengen sarapan nih. Lalu kita aduk menggunakan sendok. Oh, diaduk dulu. Ya, diaduk dulu. Kalau pakai susu yang sudah cair tidak perlu diaduk Kak Nay? Kalau menggunakan susu yang cair itu harus kita panaskan dulu sampai dengan 60 derajat. Oke. Habis ini saya bakal perlihatkan yang menggunakan mesin. Air panasnya berapa mili? 150 atau secukupnya aja. Ya. Kalau sudah nanti susunya tinggal dikocok. Cara mengocoknya 3 kali dari atas, 3 kali, baru kocok kuat di tengah. Mulai keluar tuh ya buihnya. Ya. Terus sampai kira-kira agak sudah mulai berat. Kalau mulai berat, kita stop. Lalu kita pindahkan ke jak yang tadi kita buat menggunakan gelas kertas. Tinggal kita goreng. Kita gambar hati, gambar love. Tuangnya pelan-pelan tuh ya. Kalau anak-anak pasti masih grogi nih Kak. 1. Hendaknya grogi sepertinya. Wah. Kakak sama nih kayak anak-anak ya. Anak-anak juga grogi nih Kak. Tuangin susunya masih bingung nih. Nanti Kak Nay boleh. Oke, saya coba ya. Saya coba buat ya. Kak. Untuk kopinya sendiri diseduh dengan sedikit air saja ya Kak? Iya, benar. Jadi Oke, kopinya itu diseduh di cangkir nak. Seperti itu. Dicangkir untuk kopinya, kemudian diaduk sedikit saja airnya. Belum dituangkan. Ya, maaf. Terputus jaringan ini. Enggak. Jaringan. Iya biasa karena di sini juga hujan nih. Iya, putus-putus karena jaringan. Nah, jadi untuk kopinya sendiri itu bisa menggunakan air. Jadi si kopi, pupuk kopi dikasih air panas, sudah terekstrak, baru bubuknya kita ambil untuk menjadikan base-nya. Nah, untuk susunya sendiri kita tadi menggunakan 30 gram. Kayaknya anak-anak harus perhatikan nih ya untuk kopinya jangan terlalu banyak airnya. Nanti belum selesai membuat motif sudah penuh cangkirnya ya Kak. Sedikit saja ya airnya untuk kopinya. Nah, untuk susunya kita
panaskan menggunakan air panas sebanyak 160 ml. Lalu kita aduk susunya. Kita aduk. Kita kocok menggunakan pan press-nya. Dari atas. Ini yang ditunggu-tunggu nih, Kak. 1, 2, 3. Lalu kocok tengah. Miss Nana serius sekali nih ngelihatnya ya. Asik ya Miss ya. Saya terinspirasi sama alat apa Miss? Ingat nggak Miss? Alat untuk mengocok sabun muka ya Miss. Iya betul sekali Miss Cici. Wah sepertinya bisa dipakai tuh ya. Kayaknya Miss Cici. Disterilkan dulu. Sudah. Baru kita pindahkan ke dalam gelas kertas. Jika sudah, tinggal kita gambar di atas permukaan kopinya. Wow. Terima kasih Kak Nay, pasti buat saya kan. Tahu aja Kak Nay ini. Wah cantik ya. Wah simpel sekali ya buatnya ya. Salah itu. Makasih ya. Ya, formnya kurang terlihat. Kanai. Ya. Ini dia nggak bisa ngebentuk loh. Dia malah kayak nyatu sama kopinya gitu. Kanai. Ini aku formnya saja. Lah kok balik lagi? Nggak jadi deh. Punya Hana buihnya sudah ada nak? Tadi aku mau nunjukin Miss, baru ngomong tiba-tiba hilang lagi Miss buihnya. Oke. Tidak apa-apa nak, itu memang kalau manual memang lama buatnya. Miss. Tuh, nanti kalau sudah jadi, biar ngental. Hana bisa tuangkan di bagian tengah ya, lalu dibentuk pola seperti tadi Kak Nay contohkan. Miss, atasku masa kayak gini Siapa Miss? tuh? Kalau udah jadi di foto habis itu di post ya Miss? Iya dong. Punya aku udah berbentuk Miss, udah jadi. Oke, yang pertama kalian harus jadi, post ke Miss Gita ya sebagai guru art kalian untuk penilaian hari ini. Miss, jadi. Michelle. Sudah jadi? Aduh gimana ya kalau aku dari Mana ya? Laptopnya harus digituin dong. Iya. Wah, agak sulit ya. Dikit lagi. Wow. Wow, cakep banget itu. Keren. Bagus. Good job, Rachel. Oke. Tercermin ya Kak Nay dari proses hari ini. Mungkin Kak Nay ini guys, mungkin Kak Nay baru kali ini ya untuk menghadapi anak-anak SMP. Artinya banyak sekali proses yang muncul secara natural ya Kak Nay, bahwa anak-anak kan masih dalam proses pembelajaran seperti itu. Banyak pertanyaan, mungkin banyak kesalahan dari anak-anak seperti itu Kak Nay. Nah Kak Nay tadi bilang guys, kalau kalian gagal itu harus terus mencoba, jangan pernah takut dengan adanya kegagalan seperti itu. Setiap orang pasti pernah menghadapi kegagalan. Semakin sering gagal mungkin akan semakin sering gagal akan lebih tahu lagi nih gimana hasilnya nanti atau cara supaya hasilnya lebih baik lagi seperti itu ya. Nah untuk kalian yang belum selesai, Miss Suci akan cukupkan dulu sampai di sini. Kalian boleh melanjutkan ya untuk tugasnya, silahkan dikumpul. Nah dari Kak Nay sendiri, Miss rasa sudah banyak ilmu yang diberikan kepada kita ya, dari entrepreneurnya, udah ada nih gambaran. Miss Suci juga kayaknya kalau bakal buka usaha minuman, ada nih gambarannya sedikit. Oh kalau latte itu sekitar 30.000 sampai 50.000 gitu ya. Tergantung juga nanti komposisi bisnis kita seperti apa. Kemudian kalian mungkin dapat juga gambaran bahwa kopi itu produk unggulan Lampung
yang banyak variannya, kemudian kualitasnya juga akan menentukan harganya, seperti itu ya Kak Nay. Kemudian dari usaha di Jokopi sendiri cukup menjanjikan ya. Nanti kalau kalian punya impian untuk membuka bisnis, nah di Lampung ini cukup menjanjikan yang seperti diawali oleh di Jokopi nih yang sudah sukses ya, begitu. Untuk kalian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Miss Suci akan cukupkan. Bagaimana, Nak? Cukup, Nak? Gagal, Miss. Oh. Ya, seperti Kanai bilang tadi, Justin, jangan takut gagal ya. Terus coba, mungkin kita butuh alat yang lebih di-prepare lagi. Gitu. Udah 7 ya, bungkus, terus Miss. semangat ya. Oke. Terima kasih banyak ya, Kak Nay. Terima kasih sudah mau direpotkan dengan SMP Dharma Bangsa untuk memberikan ilmunya. Nanti mungkin di lain kesempatan kita akan bertemu lagi Kak Nay dengan kerjasama yang berbeda dari ini mungkin konsepnya ya. Seperti itu. Nah, saya mewakili Miss dan Mister semuanya. Saya rasa juga cukup fun dengan kegiatan kita hari ini ya. Untuk kegiatan besok, perlu kalian ketahui bahwa besok adalah sesi terakhir, yaitu dengan Jendela Lampung. Nanti kita akan mulai di pukul 15 sampai 17, ya Nak ya, seperti itu. Nah, untuk obrolan lebih lanjut, mungkin nanti kalian bisa follow IG-nya Kak Nay ya, @riandani.bd, betul ya? Iya, .bd. Nah, itu boleh nanti pengen tanya-tanya mungkin lebih lanjut ya. Seperti itu. Jangan lupa follow juga di Jokopi ya. Oke semuanya, terima kasih Miss dan Mister semua yang sudah berpartisipasi juga terima kasih. Miss akhiri ya Nak ya, semoga hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Kata terakhir, terus semangat, jangan sampai semangat kalian itu luntur hanya karena rasa kalian yang tidak mau mencoba gitu ya. Seperti hari ini kita mencoba hal baru ya, terus coba hal baru, terus lagi sampai mendapatkan sesuatu yang luar biasa ya. Oke guys semuanya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.